Mungkin kita mau tahu ya sebenarnya. Nah, di sini kebetulan saya ada satu pertanyaan sih, sebenarnya mau tahu perkembangan nanti di tahun 2021 ini bagaimana, Master Ong, kalau boleh kita coba demonstrasi bagaimana pemakaian tarot ini untuk memprediksi tahun 2021 ini, gambaran global secara umum di tahun 2021 ini. Iya, memang sebenarnya awalnya saya juga ingin bikin satu video prediksi seperti itu ya, tapi saya melihat banyak sekali sudah ada video-video yang bikin ramalan tentang tahun 2021 ya, dan kebanyakan juga prediksinya lumayan mengkhawatirkan gitu ya. Dan makanya saya juga akhirnya mengurungkan diri untuk bikin satu video lagi, karena ya secara psikologisnya kita takutnya kok semuanya buruk ya, semuanya jelek-jelek. Jadi kayak di otak kita itu jadi terpengaruh bahwa oh kayaknya tahun ini kurang baik. Akhirnya kitanya jadi malas melakukan segala sesuatu. Ya. Nah makanya saya juga akhirnya agak istilahnya itu apa ya? Jadi terhambat untuk mau bikin itu gitu. Mungkin memang ya supaya jangan terlalu menambahkan lagi lah gitu ya. Tapi kalau kita hari ini energi saya lagi positif. Saya masukin ke dalam sehingga hasilnya nanti positif. Iya. Kalau kita ingin tahu secara global ya boleh global saja. Gitu, jadi secara umum dan bukan hal-hal yang menyangkut politik lah. Saya juga nggak terlalu suka. Prinsipnya mungkin lebih ke ekonomi, ya bagaimana situasi di dunia, bagaimana itu aja sih. Iya, kita anggaplah ini hanya sebuah permainan lah ya, sebuah hiburan. Sebentar Pak, saya kasih energi positif dulu ya. Enggak, hanya bercanda aja. Hanya bercanda aja guys. Oke, silakan. Oke. Oke guys, ini saya kasih lihat ya guys. Pertama yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga ini bisa dilihat ya. Kemudian yang keempat ini, ya memang nggak ada urutannya, cuma saya hanya berusaha menampilkan supaya rekan-rekan bisa melihat gambar apanya sih ini. Kok sepertinya banyak gambar tengkoraknya, ya memang kebetulan tarot yang hari ini memang kartu yang dipakai ini. Silakan. Ya, jadi kalau membaca tarot itu sebenarnya ada nggak sih keilmuannya? Ada pernah orang bertanya kepada saya mau belajar gitu, saya nggak bisa ngajarin. Saya juga mau belajar, nggak mau diajar juga ini. Kenapa? Karena kalau mau berdasarkan literatur ya begitu-begitu aja, maksudnya oh kartu ini maknanya ini, kartu ini maknanya ini, kartu ini maknanya ini ya. Tapi satu kartu dengan pertanyaan yang berbeda kadang-kadang bisa keluar kartu yang sama. Bagaimana kita mau memasukkan kartu yang sama pada pertanyaan yang berbeda? Kan pusing ya. Nah karena itu bagi yang ingin belajar tarot, sebenarnya tarot itu memerlukan satu intuisi dari diri kita yang sangat kuat gitu, sangat dalam. Harus semedi dulu nggak itu? Iya, mungkin juga ya kalau mau seperti itu. Harus semedi dulu yang meditasi kali ya. Tapi tarot itu sebenarnya adalah ilmu yang apa ya, bukan tahayul sebenarnya ya. Jadi kita itu menangkap getaran energi di alam semesta ini ya untuk disesuaikan dengan gambaran di dalam tarot ya. Nah karena itu saya juga nggak punya ritual apa-apa ya. Oh harus gimana gitu. Ada apalagi sesajen loh, kan nggak ada gitu ya. Yang penting topinya harus dipakai. Itu aja Mas Tolong, ini topi ciri khasnya. Oke, kita kembali ke topik ya. Kalau tentang tahun ini secara global aja. Secara global ya. Jadi mungkin saya mulai dari ya kalau saya sering kalau orang konsultasi itu selalu saya tanya, kita mau berbicara apa adanya atau berbicara yang enak-enak aja. Nah, ya kan? Kalau ini terserah.
Kalau saya lebih suka yang enak. Karena kalau saya makan juga saya mentingnya Betul. yang enak. Kalau Iya. makan mie yang nggak enak ya nggak mau. Iya, saya. nggak bisa makan ya. Jadi ada orang yang memang senangnya mendengarkan hal-hal yang baik-baik saja, ya. Nah, kalau saya, makanya dalam video-video saya sering katakan bahwa hal-hal yang buruk yang kita lihat itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Itu adalah sebuah istilahnya itu untuk kita lebih waspada, untuk kita merubah diri. Tantangan gitu. Untuk kita Kalau merubah saya sih diri. lebih ke tantangan. Nah, hidup ini nggak ada yang pasti. Ramalan sudah pasti tidak pasti. Benar. Ya, Benar. segala sesuatu itu bisa berubah ke depan. Ya. Nah, makanya kenapa kita perlu tahu hal yang buruk. Jadi misalnya seseorang diprediksi akan mengalami sakit. Kalau kita nangkap negatifnya aja, wah kayaknya nggak enak ya, aku jadi Iya, sakit betul, ya. Betul. Tapi kalau kita ambil positifnya, artinya kita harus lebih menjaga diri, Oh, benar. merawat kesehatan kita, merawat diri kita kan. Dia kan ke depan gitu. Jadi Benar. hal-hal yang buruk di dalam tarot itu harusnya dijadikan satu peningkatan. Benar. Ya, satu peningkatan, bukan dijadikan satu keburukan. Ya. Nah itu makanya mau baik mau buruk itu sebenarnya semuanya bagus gitu, tergantung kitanya. Nah itu harus diceritain lah semuanya deh. Kalau Jadi di tahun 2021 secara global. ini memang kalau kita lihat kan sekarang memang masih dalam kondisi yang istilahnya pandemi ya. Dan 2021 itu masih belum bisa merecovery semuanya. Iya. Ya. Artinya kondisi ini masih bisa berlangsung ya setidaknya 2 tahun ke depan. Oh, ya. oke. Nah, makanya di sini juga gambar tengkorak 2 ya. Mungkin saya deketin lagi sedikit. Mana tahu ada yang pengen melihat lebih dekat. Nah ini. Oke. Ya, jadi kurang lebih masih bisa ya masih berlangsung lah artinya kondisi yang sekarang ini ya, dan keadaannya masih belum bisa terlalu istilahnya, mungkin nanti ada satu perkembangan tetapi kondisi ini masih berlangsung gitu. Untuk merecovery itu masih butuh 2 tahun ke depan ya. Itu prediksi saya kurang lebih gitu. Saya waktu itu pernah bikin satu video tentang ketika COVID-19 ini mulai pertama kali itu, saya pernah bikin satu prediksi bahwa di tahun 2020 bulan September kalau nggak salah atau Desember gitu ya akan selesai gitu. Tapi dengan catatan bahwa ada satu awareness, kesadaran dari manusia-manusianya ya, dan dukungan masyarakat kepada pemerintah. Betul. Ya, sehingga bisa selesai waktu itu ya. Tapi kenyataannya itu tidak terjadi. Benar. Ya, kenapa? Karena orang-orang tidak aware bahwa ini sesuatu yang harus kita waspadain sama-sama, kita saling membantu gitu. Betul. Ya, malahan di masyarakat kita itu banyak yang menganggap sepele gitu. Malah menganggap mana ada corona. Ya itu yang mungkin. Nah, itu akhirnya jadi panjang gitu. Betul. Nah, makanya di alam semesta ini sesuatu kejadian itu tidak semata-mata langsung terjadi. Saya kasih contoh. Satu banjir yang besar itu akan terjadi pasti tidak langsung sekonyong-konyong terjadi. Ada yang melatar belakanginya. Ada poin-poin yang membuat dia akan terjadi. Betul, ada hal-hal di sebaliknya. Kayak kita main puzzle gitu ya. Kalau ini nggak kok, itu nggak mungkin terjadi. Betul. Sama, misalnya kalau banjir bandang, kenapa bisa terjadi banjir bandang? Pasti ada puzzle yang sudah dilengkapi. Misalnya penebangan hutan, merusakan lingkungan, ya kan? Terus kita tidak menjaga kebersihan, sungai semua segala macam penuh dengan sampah. Nah, itu kan berarti memenuhi syarat untuk terjadinya banjir. Nah, sama juga dengan kondisi bencana yang terjadi di dunia ini. Kalau tidak memenuhi syarat, maka tidak akan terjadi. Kalau sudah terjadi, berarti sudah memenuhi syarat. Betul. Udah dilengkapi. Jadi ada prakondisi sebelum terjadi. Betul. Nah, sama juga dengan ya keadaan pandemi sekarang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya pasti sudah ada step-step sebelumnya yang sudah istilahnya bakal benih-benih yang bisa menunjukkan kondisi demikian, ya kan? Nah, di tahun 2021 memang kita masih butuh kesabaran kita semua lah ya, dukungan kita semua supaya biar cepat selesai itu. Tapi untuk ini memang dunia ini masih dilingkupi oleh suasana kecemasan, ketakutan ya, dan ketidakpastian. Itu masih berlangsung ya.
dan kurang lebih masih bisa pemulihannya 2 tahunan ini gitu ya.